Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Sauda. Kali ini saya akan membahas mengenai hasil diskusi dari kelompok 9 mata kuliah sejarah Australia dan Oseania dengan berjudul Papua Nugini di bawah administrasi Inggris serta kemerdekaan dari video kali ini mengenai hasil diskusi. Ada dua pembahasan yang akan dibahas. Dua pokok pembahasan itu yaitu yang pertama, sejarah pendudukan dan penamaan kekuasaan Inggris di Papua Nugini, dan yang kedua, bagaimana sih kemerdekaan dari Papua Nugini. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai sejarah penamaan kekuasaan Inggris di Papua Nugini. Yang kita bahas mengenai munculnya perhatian Inggris terhadap wilayah Asia Pasifik. Nah, Asia Pasifik ini sendiri merupakan sebuah kawasan yang meliputi pesisir pantai Asia Timur, Asia Tenggara, dan Australia, negara-negara yang berada di pesisir Samudra Pasifik. Nah, kemudian pengelompokan negara pasca Perang Dingin regional di kawasan Asia Pasifik juga pada umumnya telah mempromosikan berdasarkan manfaat ekonomi yang dihasilkan dari beberapa anggota negara. Selanjutnya ada pendudukan bersama atas New Hebrides. Nah, Kepulauan New Hebrides ini atau yang lebih dikenal dengan nama Hibrida baru ini berada di Pasifik Barat Daya yang diurus bersama oleh Perancis dan Inggris selama 74 tahun. Nah, pada 30 Juli 1980, penjajahan dan perjuangan kemerdekaan Vanuatu ini merupakan partai politik yang pertama didirikan pada tahun 1970-an dan awalnya disebut sebagai Partai Nasional New Hebrides. Selanjutnya kita bahas mengenai sejarah dan pemerintahan di Papua Nugini. Nah, penggabungan dari pemerintahan Inggris dan Prancis di Vanuatu ini pada mulanya dilaksanakan tahun 1906. Mereka telah diperbolehkan memilih Dewan Perwakilan Rakyat pertamanya pada tahun 1975. Nah, kemudian di sini ada fase kekuasaan Inggris di Papua Nugini terbagi menjadi tiga. Yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan yudisial, dan kekuasaan eksekutif. Nah, kekuasaan legislatif di Papua Nugini ini mempunyai parlemen nasional yang satu kamar. Nah, kemudian di kekuasaan yudisial itu bersifat independen dari pemerintah dan melakukan perlindungan hak konstitusional dan menafsirkan yang namanya hukum. Yang ketiga yaitu kekuasaan eksekutif, yang dimana pada Papua Nugini ini ada yang namanya kepala pemerintahan yang berkuasa. Nah, selanjutnya ada kondisi Papua Nugini ketika di bawah administrasi Inggris. Selama abad ke-16 ini, para pelaut Spanyol melihat jalur yang lebih baik ke Kepulauan Spice. Nah, kemudian dalam Perang Dunia I, Austria berhasil menduduki wilayah Nugini bekas jajahan Jerman pada tanggal 2 Mei 1921. Kemudian Australia diberi mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa atas wilayah tersebut yang diberi nama wilayah Nugini. Nah, saat itu pertempuran sengit pun berlangsung selama berbulan-bulan lamanya. Pasukan Australia dan Amerika pun memaksa Jepang keluar dari Oro pada 23 Januari 1943. Kolonialisme pun tidak begitu populer di tahun 1950-an dan 1960-an, sehingga Australia pun didesak untuk mempersiapkan Papua Nugini menuju kemerdekaan. Selanjutnya, perkembangan politik di Papua Nugini setelah mencapai kemerdekaan. Yang pertama di sistem pemerintahan. Sebagai kita ketahui ya, Papua Nugini ini bentuk pemerintahannya berbentuk monarki konstitusional, dan saat ini perkembangannya ada yang namanya pemilihan umum yang dilaksanakan pada Juni dan Juli pada tahun 2007. Nah, Perdana Menteri yang sedang menjabat yaitu Sir Michel Somare dari Partai Aliansi Nasional yang memenangkan kursi sebanyak 27 dari 109. Nah, kemudian ada yang namanya hubungan politik luar negeri, yaitu yang pertama hubungan bilateral Indonesia Papua dan hubungan multilateral. Nah, lalu ada ancaman dan tantangan bagi Papua Nugini.
Ancaman yang dihadapi oleh Papua Nugini ini berada di ambang kehancuran ekonomi, kejahatan pemerintahan dan kekuasaan, kekacauan sosial. Nah, terus lalu di sini ada tantangan sosial budaya lainnya yang dapat menurunkan ekonomi, mencakup yang namanya penyakit yang cukup menyeramkan saat itu, yaitu yang namanya HIV dan AIDS. Dengan tingkatan infeksi tertinggi di Asia Timur dan Pasifik dan hukum dan tatanan kronis dan isu kepemilikan tanah. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil diskusi saat Papua Nugini berada di administrasi Inggris serta proses kemerdekaan dari Papua Nugini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.